Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Alita dengan nomor pokok mahasiswa 222154063 dari kelas Indonesia A. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat. Mari kita simak presentasi dari saya. Kacang hijau adalah tanaman yang tergolong dalam suku polong-polongan. Kacang hijau merupakan komoditas kacang-kacangan yang banyak dikonsumsi rakyat Indonesia karena kacang hijau merupakan sumber pangan yang memegang peranan paling penting dalam menunjang program diversi pangan. Dan tanaman ini juga memiliki kandungan berbagai nutrisi yang baik bagi tubuh. Tanaman kacang hijau memerlukan asupan sebagai makanan agar dapat tumbuh. Adapun makanan yang didapatkan dalam kacang hijau yaitu melalui proses fotosintesis energi matahari. Adapun pengertian dari fotosintesis sendiri menurut Campbell adalah proses memproduksi energi terpakai di mana karbon dioksida dan air di bawah pengaruh cahaya matahari diubah ke dalam senyawa organik yang berisi karbon dan kaya energi. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Proses terjadinya fotosintesis yang pertama yaitu reaksi terang. Tempat di mana terjadinya reaksi terang yaitu di gerhana. Reaksi terang juga seringkali disebut dengan fotolisis air. Reaksi yang terjadi pada reaksi terang ini yaitu 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Yang kedua yaitu ada reaksi gelap. Tempat terjadinya reaksi gelap yaitu di stroma. Reaksi gelap adalah perubahan karbon dioksida menjadi glukosa. Reaksi yang terjadi dalam reaksi gelap ini yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Menurut Kimbali pada tahun 2007 terdapat dua faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Di antaranya yang pertama yaitu faktor internal. Yang faktor internal yang meliputi gen dan hormon. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi cahaya matahari, suhu, kandungan CO2 di udara, kandungan O2, kandungan air dan mineral dalam kapas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen dan kualitatif yang bersumber melalui jurnal dan melakukan eksperimen selama 3 hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita lihat bagaimana hasil dari eksperimen penelitian kami. Nah, di sini adapun alat dan bahan untuk melakukan eksperimen yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kacang hijau, yang kedua kapas, yang ketiga air, yang terakhir yaitu wadah transparan. Dan adapun di sini juga cara pembuatannya. Yang pertama siapkan 6 butir kacang hijau, lalu taruh kapas di dalam wadah transparan. Selanjutnya masukkan biji kacang hijau lalu siram dengan air dan disimpan di tempat terang dan gelap. Setelah itu siram setiap harinya dan tunggu hasilnya selama 3 hari. Nah, teman-teman sekalian bisa terlihat ya pada hari pertama perbedaan rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau tiap harinya. Kacang hijau mengalami pertumbuhan yang berbeda antara reaksi terang dan gelap. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap lebih cepat dibandingkan di tempat terang karena pengaruh hormon auksin. Hormon auksin berfungsi untuk membantu pemanjangan sel pada tunas muda. Dan adapun teman-teman bisa kita lihat ya pada pertumbuhan di hari kedua dilihat perbedaan rata-rata pertumbuhan kacang hijau tiap harinya. Kacang hijau yang ditempatkan di tempat gelap lebih cepat tumbuh dibandingkan di tempat terang. Hal ini juga dipengaruhi oleh hormon auksin juga ya, karena hormon auksin mempunyai peranan paling penting dalam pertumbuhan batang kacang hijau. Dapat kita lihat pada hari ketiga
bahwasannya pertumbuhan kacang hijau pada tempat gelap memiliki daun kekuning-kuningan, sedangkan pertumbuhan kacang hijau pada tempat terang memiliki warna daun hijau dan segar. Dalam proses fisiologi tanaman, cahaya mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam proses fotosintesis. Jadi, kesimpulannya, tumbuhan kacang hijau bertumbuh lebih cepat di dalam tempat reaksi gelap dibandingkan di dalam reaksi terang, karena cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Jadi, dalam pertumbuhan organ-organ tanaman, cahaya sangat berperan dalam prosesnya. Pada tempat terang, tumbuhan lebih banyak mempunyai klorofil sehingga daun tumbuh berwarna hijau, sedangkan pada tempat gelap, tumbuhan berwarna pucat semakin menguning karena kekurangannya klorofil. Sampai sini paham? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.